Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Bu Dina dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan dan cara membuat cerita fantasi. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat mengetahui kaidah kebahasaan dalam cerita fantasi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui langkah-langkah dalam membuat cerita fantasi. Kita masuk materi pertama, yaitu kaidah kebahasaan cerita fantasi. Kaidah kebahasaan cerita fantasi itu ada 6. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang. Yang kedua, menggunakan majas dan kata bermakna khusus. Yang ketiga, penggunaan kata yang mencerap panca indera. Yang keempat, menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Dan yang terakhir, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti dan nama orang. Dalam cerita fantasi, tentu kita melihat banyak sekali nama orang yang dipakai kan. Dan juga misalnya kita menemukan banyak sekali penggunaan kata dia, nya, atau bahkan jika cerita tersebut merupakan sudut pandang orang utama, mungkin dipakai kata aku atau saya. Penggunaan kata ganti itu ditandai sebagai sudut pandang dalam sebuah cerita. Jadi jika cerita itu menggunakan sudut pandang pertama, kalian harus menuliskan cerita fantasi dengan menggunakan kata saya, aku, dan sebagainya. Dan jika misalnya kalian mau menuliskan sebuah cerita fantasi dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu, maka kalian tentu akan menggunakan tokoh lain dan kalian akan banyak menyebutkan nama tokoh tersebut di dalam cerita kalian. Dengan kata ganti yang biasa kalian gunakan pasti adalah dia, nya, ia, dan sebagainya. Dan yang kedua, menggunakan majas dan kata bermakna khusus. Dalam cerita fantasi, majas yang sering digunakan ialah majas metafora dan majas personifikasi. Ayo dibaca coba, apa itu majas metafora dan majas personifikasi. Jika sudah tahu, nanti tulis di tugas ya, karena ibu akan menanyakan keduanya itu di dalam tugas. Lalu juga ada kata bermakna khusus. Kata bermakna khusus di sini misalnya seperti ini. Si Anto pergi ke dunia penyihir. Di sana ia bertemu dengan penyihir yang berhidung runcing dan bermata belok misalnya. Nah, penggunaan hidung runcing dan bermata belok itu adalah kata yang bermakna khusus karena hanya ditujukan untuk mata dan juga hidung dari penyihir. Itu seperti itu. Jadi kata-kata bermakna khusus itu untuk mendetailkan suatu hal di dalam cerita fantasi yang akan kamu tulis. Lalu ada penggunaan kata yang mencerap panca indera. Cerita fantasi menggunakan kata cerapan indera untuk mendeskripsikan latar. Ayo, latar ada berapa dalam cerita? Ya betul, latar cerita itu ada 3. Yang pertama latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Nah, penggunaan kata cerapan panca indera ini untuk mendeskripsikan ketiga latar tersebut. Semisal untuk latar waktu, kalian bisa menggunakan kata seperti matahari itu terlihat sedang menaiki langit, misalnya seperti itu. Itu kan berarti kalian melihat matahari yang sedang terbit. Kalau untuk latar tempat mungkin bisa angin berhembus menggerakkan pohon-pohon kelapa itu misalnya. Nah, berarti kan kalian tahu dong kalau misalnya ada banyak pohon kelapa, berarti dia latarnya adalah pantai. Nah, misalnya lagi untuk suasana, air mata menetes dari
pelupuk mata Anto. Nah, berarti kan itu suasananya sudah pasti sedih kan, karena si Anto itu sedang menangis. Nah, gitu. Jadi banyak menggunakan kata cerapan panca indera untuk menjelaskan lagi latar di dalam cerita yang akan kalian buat ya. Yang keempat ada kata sambung penanda urutan waktu. Nah, ini tuh untuk menandai perbedaan dari konflik, datangnya tokoh lain, perubahan latar, dan lain sebagainya. Misalnya seperti ini. Anto datang ke dunia penyihir. Ia bertemu dengan penyihir yang berhidung runcing dan bermata belom. Sesaat setelah ia bertemu dengan penyihir, nah itu tadi ibu baru saja menggunakan kata sambung penanda urutan waktu, yaitu sesaat setelah. Nah, itu tuh adalah kata sambung penanda urutan waktu. Jadi ada jeda, tapi tetap mengurutkan suatu cerita. Misalnya lagi, menggunakan kata sesaat setelah ia bertemu penyihir, ia tiba-tiba memiliki kekuatan sakti. Beberapa detik kemudian, dia merasa bahwa ia bisa menggerakkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, beberapa detik itu juga adalah penanda urutan waktu. Jadi, misalnya seperti kata sesaat, sebelum, setelah, itu kan penanda urutan waktu. Nah, bisa juga kalian menggunakan kayak tadi tuh, beberapa detik, beberapa hari, beberapa minggu, itu juga kata sambung penanda urutan waktu. Dan kalian bisa menggunakan itu di dalam cerita kalian, supaya cerita kalian tuh seperti ada jalan ceritanya dari awal sampai akhir, jadi tidak monoton di satu latar atau satu tempat saja, seperti itu. Lalu ada penggunaan kata ungkapan kejutan. Nah, di dalam cerita fantasi itu biasanya kalian akan menemukan banyak kata seperti ini. Wah, atau tiba-tiba, atau wow, seperti itu. Kalian akan banyak menemukan kata-kata seperti itu karena kata itu tuh digunakan biasanya sebagai awalan dari kemagisan, kesaktian dari seseorang atau seorang tokoh di dalam ceritanya. Karena kan sudah kalian tahu kan, kata cerita fantasi itu banyak sekali kemagisan atau sihir-sihir atau kesaktian dalam cerita tersebut. Nah, dengan adanya kesaktian, sihir, dan lain sebagainya itu, kan kalian pasti terkejut dong, dan banyaklah ungkapan-ungkapan itu yang pasti keluar. Seperti itu. Lalu ada penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, seperti yang kita tahu kan, cerita fantasi adalah sebuah cerita narasi. Nah, di mana cerita narasi itu banyak terdapat dialog antar tokoh. Nah, untuk menggambarkan dialog antar tokoh, maka kita harus menuliskan kalimat langsung di dalam cerita fantasi. Apa penanda kalimat langsung? Ya, betul, ada tanda petik yang mengapit kalimat. Nah, itu menandakan bahwa kalimat itu adalah kalimat langsung atau kalimat yang diucapkan oleh si tokoh, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kalian menulis cerita fantasi, tidak mungkin tidak ada kalimat langsung di dalamnya ya. Pasti ada dialog-dialog antara tokoh di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar menyajikan cerita fantasi. Yang akan Ibu berikan ini baru langkah-langkahnya ya, karena kalian akan menuliskan cerita fantasi minggu depan. Menyajikan cerita fantasi itu ada 4 langkah. Yang pertama, menemukan ide penulisan dengan mengamati keadaan sekitar. Seperti yang kalian sudah ketahui, cerita fantasi itu kan semua berawal dari pemikiran penulis. Jadi suka-suka kalian ingin menuliskan cerita seperti apa, itu semua tergantung dari hasil pemikiran kalian. Nah, kalian bisa menemukan ide-ide menulis itu dari mengamati keadaan sekitar. Misalnya saat ini, seperti di masa pandemi. Seperti sekarang, di saat pandemi seperti ini, kalian tentu menemukan kan ya banyak pasien-pasien, penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh COVID ya kan. Nah, mungkin kalian akan menulis cerita tentang kalian yang tiba-tiba saja punya keahlian untuk memerangi penyakit COVID. Misalnya kalian berperang dengan virus-virus, kalian menjadi kecil, lalu kalian masuk ke dalam tubuh seseorang dan kalian
melawan virus yang ada di dalam tubuh seseorang hingga akhirnya kalian menang dan COVID pun musnah, misalnya seperti itu. Bisa, tidak apa-apa kalian berpikir seperti itu untuk membuat cerita fantasi. Pokoknya semuanya bebas tergantung dari pemikiran kalian. Nah, selain dengan mengamati sekitar, kalian pun bisa membaca dari membaca cita-cita fantasi yang sudah ada. Misalnya, kita menggunakan ATM, amati, tiru, lalu modifikasi. Ingat ya, setiap kalian menggali ide cerita dengan membaca, kalian tidak boleh langsung menuliskan cerita itu seutuhnya. Kalian harus memodifikasi. Karena kalau misalnya kalian menuliskan seutuhnya, apa yang kalian baca itu disebut dengan plagiat. Nah, misalnya kalian sudah membaca cerita fantasi lain yang sudah ada, yang sudah diterbitkan, misalnya. Oh, kalian misalnya membaca tokohnya, oh harusnya begini jalan ceritanya, coba aku mau bikin yang seperti ini, tapi kita ubah sedikit. Nah, itu bisa kalian menuliskan cerita seperti itu. Yang ketiga, nah setelah kalian menemukan ide penulisan misalnya dengan mengamati atau dengan membaca, kalian coba menuliskan rangkaian peristiwanya. Misalnya kayak tadi tuh kalian kan, oh sekarang lagi ada pandemi nih, oh mau bikin cerita tentang saya menjadi kecil, lalu saya masuk ke dalam tubuh seseorang yang terkena COVID, lalu saya menyerang COVID tersebut, saya bertarung dengan si COVID itu, lalu akhirnya saya menang dan COVID itu hilang, seperti itu. Kalian bisa menuliskan rangkaian peristiwa yang seperti itu. Nah, setelah kalian punya rangkaian peristiwa itu, kalian pasti harus mengembangkan ceritanya kan. Nah, apa yang kalian kembangkan? Kalian itu harus mengembangkan tokohnya. Siapa saja tokoh yang akan ada di dalam cerita kalian. Misalnya, kalian sendiri nih akan menjadi tokoh utama. Lalu misalnya ada si COVID, ada si virus berbahaya. Lalu ada teman-teman kalian misalnya. Terus ada salah satu tetangga kalian misalnya yang terkena COVID, terus kalian masukkan ke dalam cerita. Nanti kan COVID-nya mau kalian lawan gitu kan, biar menang. Seperti itu tidak apa-apa. Lalu juga latarnya juga harus kalian kembangkan. Misalnya latarnya sudah pasti di rumah kalian, atau mungkin ada di rumah sakit, atau mungkin di mana. Kalian bisa kembangkan itu latarnya. Lalu misalnya lagi suasananya apa, tegang, ataukah kalian mau bikin cerita fantasi yang komedi, atau misalnya kalian mau, terserah kalian mau menuliskannya seperti apa. Kembangkan ide kalian sesuai apa yang ada di kepala kalian. Tidak susah kan, mudah kan membuat cerita fantasi. Membuat cerita fantasi itu tidak perlu aturan yang rumit. Pokoknya cerita fantasi itu berarti berkreasi sesuka hati. Nah, materi minggu ini sudah selesai. Silahkan cek Google Classroom untuk tugas hari ini ya. Dan sampai jumpa minggu depan.